Bagaimana Rasulullah pernah menginstruksikan kepada para sahabat waktu perang Uhud itu, tolong kalian sekian orang itu jaga di bagian atas sana dan gak boleh turun, gak boleh pindah dari situ kecuali sudah ada komando. Nah, tapi ternyata para sahabat ketika melihat pasukan musuh itu kocar-kacir, kemudian yang kedua ngelihat apa yang ditinggalkan oleh para musuh itu, marah itu yang bikin sahabat itu kemudian turun, matanya terbelalak ngelihat Ghanimah. Ya, itu manusia ya. Jadi walaupun zaman sahabat, ternyata dunia itu tetap aja menjadi seksi. Iya, jadi menarik ya. Maksudnya adalah orang-orang mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan mereka, mempunyai potensi, kepandaian dan kreativitas. Jadi pada dasarnya kalau kita ini memaksa manusia, melawan, dia akan melawan. Kenapa dia melawan? Karena dia merasa memiliki potensi, ya, menunjukkan kepandaian dan juga kreativitas. Nah, tugas pemimpin itu adalah mengarahkan kepandaian, potensi dan kreativitas bawahannya. Jadi yang paling efektif kepemimpinan itu adalah ini, kombinasi dari keduanya, situasional dan kontingent. Kemudian apabila kalian menemukan minat dan bakat dari buah-buah kalian yang mengarahkan. Itulah fungsi daripada OSIS. Kalian tahu tujuan OSIS? OSIS itu dibentuk untuk dalam sistem kependidikan, tujuannya adalah pertama adalah untuk memfasilitasi intelektualitas peserta didik. Kemudian yang kedua, memfasilitasi sosio-emosional peserta didik. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk memfasilitasi minat dan bakat peserta didik. Akhirnya dia tetap jalan gitu ke masjid. Ternyata di tengah gang gitu ada nyolek pantatnya gitu. Ada nyolek pantatnya. Setelah itu dia marah-marah gitu, pulang mengumpat gitu ya. Suaminya bilang, kenapa gitu? Masa gitu, orang mau beribadah ke masjid ada yang ini gitu ya, melakukan pelecehan gitu ya. Dia marah-marah, ternyata apa gitu kata suaminya, nah itu yang aku khawatirkan dari kamu gitu. Padahal suaminya apa? Suaminya memberikan pelajaran pada istrinya. Yang tadi nyolek itu adalah suaminya sendiri sebenarnya. Karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin perempuan, dan bagaimana cara seorang pemimpin perempuan itu menumbuhkan rasa adil? Karena kan kebanyakan seorang perempuan itu lebih main itu perasaan gitu saja, jadinya kalau adil itu agak-agak susah gitu. Setidaknya ada 4 karakter ini ya yang harus ada. Yang pertama itu layak sebagai uswatun hasanah ya. Kenapa harus menjadi uswatun hasanah gitu? Karena memang nanti anggotanya itu akan melihat dia sosok figur panutan, maka dia harus menjadi contoh teladan dalam sikap, tutur kata, perbuatan gitu. Yang kedua, harus sama antara perkataan dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena memang kita punya tanggung jawab moral ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan itu ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Jadi kemurkaan
gitu bagi Allah orang-orang yang tidak mengerjakan apa-apa yang dia ucapkan. Jadi yang ketiga tadi senantiasa bermuhasabah. Muhasabah ini gunanya untuk melihat lagi, mengevaluasi diri lagi. Kalau tadi seperti dibilang Eka, kalau ada yang misalnya mencibir, ada yang meremehkan gitu ya, itu kita langsung ingat, oh ya apa nih harus kita perbaiki nih di organisasi kita. Lalu yang keempat, bukan transfer teori tapi transfer nilai. Ini yang harus menjadi pemahaman bersama. Karena kita satu tim nanti di dalam OSIS ini, maka yang harus kita pahami, kerja itu adalah kerja bersama. Nilai-nilai yang kita bangun itu adalah nilai-nilai keutamaan bersama, dan itu harus menjadi menjadi acuan yang kita junjung tinggi. Contoh sederhana misalnya gitu. Santriwati di sini misalnya SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu salah satunya harus ada piket masak misalnya. Maka siapapun itu bisa masak nggak bisa masak, ya harus mematuhi gitu dan harus menjalankan perintah itu. Saya tuh mempunyai satu pertanyaan kayak gini, misalkan ada pemimpin, dia tuh terlalu fokus terhadap tugasnya di rakyat, sampai-sampai dia tuh meninggalkan hak suaminya. Nah jadinya yang mana yang dia lebih prioritaskan? Kan di masyarakat juga dia tuh dibutuhkan dan di rumah juga dibutuhkan, jadinya yang dia prioritaskan tuh yang mana? Ya kalau bisa dua-duanya itu diselesaikan, kewajibannya diselesaikan, haknya dipenuhi dalam hal ini gitu. Karena itu seperti sisi mata uang yang dia harus kedua-duanya ada gitu. Nggak bisa dia tiadakan salah satunya. Dan saya mau nanya, kan ini ada seorang perempuan jadi pemimpin. Semua karakter seorang pemimpin itu ada pada dirinya. Terus wanita ini dia solehah, dan satu kelebihannya juga dia itu sangat cantik. Kalau dia jadi pemimpin, terus kalau ceramah di depan orang-orang itu terpersona dengan kecantikannya itu. Nah, bagaimana? Apakah dia itu bisa tetap jadi pemimpin atau tidak? Tadi kan mirip-mirip dengan kisahnya Ratu Balkis ya dari kerajaan Sabah. Ratu Balkis itu kan sosok yang tidak hanya dia bijaksana, dia punya kemampuan memimpin sehingga lalu akhirnya rakyatnya itu makmur, sejahtera gitu ya. Tapi dia juga seorang yang cantik jelita, disampaikan dalam Al-Quran itu, seorang yang cantik jelita. Bagaimana nih dia cantik, dia punya sekian banyak keistimewaan, apa tetap bisa menjadi pemimpin? Ya tetap bisa menjadi pemimpin gitu, asal yang bersangkutan tetap kriterianya tadi gitu. Harus bangun komitmen itu. Gimana caranya? Ada banyak cara. Nah, sebenarnya itu butuh bantuan pembina. Bagaimana berusaha agar semua yang ada di struktur ini merasakan bahwa organisasi OSIS ini adalah milik kita semua, termasuk yang tidak masuk di struktur. Tapi perkenalkan bahwa pondok pesantren, pondok khusus putri ini adalah milik kita semua. Yang bertanggung jawab untuk mensukseskan bukan hanya ustazah-ustazahnya yang memimpin pondok pesantren saja, tetapi teman-teman juga harus bertanggung jawab untuk mensukseskan pondok pesantren ini. Visi pondok pesantren, pondok khusus putri ini harus berani berkomitmen bahwa saya ini adalah bagian dari pondok khusus putri. Kalau saya jelek, berarti pondok khusus putri ini juga jelek. Kalau saya baik, berarti nama pondok khusus putri ini juga baik.